Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Quranic Boarding School SMP Insan Karim yang Ustadz cintai, alhamdulillah dalam kesempatan ini Ustadz bisa menyapa antum semua walaupun dari jarak jauh, dan insya Allah kesempatan ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting yang harus antum ketahui sebagai santri, sebagai pencari ilmu. Tentunya ini adalah untuk bekal, karena sebentar lagi kalian akan kembali, akan memasuki sekolah pesantren, dan ini merupakan persiapan dalam rangka akan dimulainya tahun ajaran baru 2021-2022. Yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah tentang adabu thalibil ilmi, adab-adab pencari ilmu. Ini penting sekali. Malah kalau kita melihat contohnya Malik bin Anas, ketika ada seorang remaja, seorang pemuda datang kepada beliau ingin belajar dari beliau, maka beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ya bna akhi, wahai keponakanku, ta'allamil adab qabla an tata'allama al-ilm." Pelajarilah oleh engkau adab duluan sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, insya Allah tentunya waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin membahas semua adab-adab tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi. Tapi insya Allah mungkin beberapa poin akan disampaikan pada kesempatan ini. Adab yang pertama yang harus antum miliki sebagai seorang pencari ilmu adalah as-sabru, kesabaran. Harus diingat oleh antum semua, ini bekal terpenting yang harus antum miliki. Kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Hadis lain menyebutkan, "Man mata fi talabil ilmi fahuwa syahid." Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Barang siapa yang meninggal ketika atau di saat sedang mencari ilmu, maka dia mati syahid. Jadi antum nanti akan kembali ke asrama, meninggalkan orang tua kalian, meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang kalian senangi dan sukai di rumah kalian dengan satu tujuan, yaitu mencari ilmu. Harus kalian ingat bahwa kalian sedang berjihad di jalan Allah. Yang namanya jihad itu tidak mudah. Banyak cobaan, banyak rintangan. Mungkin cobaan yang paling besar adalah rasa bosan, rasa tidak betah di asrama, di sekolah, rasa malas, bosan dengan rutinitas yang ada di pesantren, di sekolah. Setiap hari harus bangun lebih awal. Setiap hari harus berjamaah sholat. Setiap hari harus menghafal Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran. Setiap hari harus mengikuti aturan yang ada di pesantren, tata tertib yang ada di pesantren. Setiap hari disuguhkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Di sini tidak ada HP. Di saat orang-orang seusia kalian pegang HP, main game itu dan ini,
kalian tidak mengenal HP selama di pesantren. Di saat orang-orang sedang asik menonton TV, kalian di asrama tidak punya kesempatan untuk menonton TV. Tentunya ini akan membuat kalian bosan. Dan ini semua adalah ujian kesabaran untuk kalian. Makanya, man sabaro dhafiro. Barang siapa yang bersabar, mampu menghadapi segala ujian kesabaran tadi dalam mencari ilmu, dhafiro. Dia akan sukses. Dia akan berhasil. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini, ya, Ustadz bukan menakut-nakuti kalian yang selama ini di rumah dengan segala fasilitas yang sangat luar biasa. Apa yang kalian inginkan, kalian semua dapatkan di rumah kalian. Tapi nanti di asrama, di sekolah, kalian akan diuji kesabarannya. Makanya bersiap-siaplah bahwa luruskan niat kalian, bahwa kalian akan belajar, akan berjihad di jalan Allah dengan cara mencari ilmu. Yang kedua, yang harus kalian miliki sebagai adab, sebagai bekal seorang pencari ilmu adalah ikhlasul amal. Niat yang ikhlas. Hati-hati, kalian meninggalkan rumah, pergi ke asrama, ke sekolah, ke pesantren, itu bukan karena orang tua kalian. Bukan karena paksaan. Tapi harus kalian niatkan itu adalah karena Allah. Itu adalah beribadah. Benar. Kita, mungkin ada di antara kalian yang belajar ke sekolah ini, ke Insan Karim ini, ke boarding school ini, ya, ada yang merupakan saran dari orang tuanya. Kalian taati orang tua, tapi hati-hati. Yang menjadi motivasi kalian untuk mencari ilmu tidak semata mengikuti perintah orang tua saja, tapi harus juga tentunya yang paling penting karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalian bergabung di Insan Karim Boarding School tidak hanya ingin menyelesaikan sekolah di tingkat SMP, tetapi juga ingin menghafal Al-Quran. Karena target kita nanti menghafal Al-Quran selama 3 tahun minimal 15 juz insya Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan karena bakti kepada kedua orang tua. Bahagiakan orang tua. Karena orang tua, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, la farhata akbaru min farhati al-walid binajahi waladih. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang tua tatkala melihat kesuksesan anaknya. Kalau kalian ingin membalas kebaikan orang tua yang telah mengurus kalian, kalau ibu kalian mengandung kalian selama 9 bulan, menyusui kalian selama 2 tahun, kemudian mengurus sampai kalian dewasa seperti ini dengan segala kemampuan, dengan segala kasih sayang mereka, kalian tidak mampu membalasnya. Tapi orang tua kalian akan bangga dengan kalian. Orang tua kalian akan merasa tidak sia-sia selama ini berkorban untuk kalian. Tatkala orang tua kalian melihat kalian sukses, bahagiakan mereka. Balas kebaikan mereka. Balas apa yang telah mereka korbankan untuk kalian. Cukup dengan manjakan hati mereka, mata mereka dengan melihat kalian sukses dalam mencari ilmu. Niatkan karena Allah, niatkan karena ingin bakti kepada kedua orang tua. Jangan ada orang yang terpaksa ketika berangkat ke sekolah, ke asrama untuk belajar
karena keterpaksaan tidak akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Yang selanjutnya, di antara adab seorang pencari ilmu adalah igtinamu al-awqat. Igtinam al-awqat. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hati-hati. Nanti kalian di sini bakal banyak waktu luang. Di sini kalian tidak akan punya waktu untuk menonton TV. Di sini kalian tidak akan punya waktu untuk main games, main HP. Di sini kalian tidak akan punya waktu, kesempatan untuk Facebookan, untuk IG-an, untuk itu dan ini. Karena apa? Karena fasilitas itu tidak ada di sini. Kalian di sini akan diarahkan, kalian di sini akan dibimbing untuk benar-benar kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalian di sini akan belajar tentang ilmu-ilmu, baik itu ilmu umum, baik itu ilmu agama. Di sini kalian akan belajar Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Di sini kalian akan dibimbing untuk menghafal kitab Allah Al-Quran. Itu yang akan nanti kalian laksanakan. Insya Allah, waktu yang kalian miliki selama di sini di pesantren akan benar-benar bermanfaat, akan benar-benar berharga, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah insya Allah nanti kalian akan hidup begitu teratur. Manajemen waktu kalian benar-benar akan teratur. Jam berapa kalian tidur, jam berapa kalian bangun, jam berapa kalian refreshing, bermain, jam berapa kalian bangun, jam berapa kalian menghafal Al-Quran. Dan semua itu insya Allah akan dilaksanakan secara tertib, secara disiplin. Oleh karena itu maka kalau kita lihat bahwa di dalam surat Al-Asr misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau di dalam surat ini kita simpulkan, maka rugi dan tidak ruginya seseorang tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada dia. Waktu yang kita miliki semuanya sama. Si A, si B, ana, antum, dia, kalian, semuanya sama. Waktu yang dimiliki setiap hari 24 jam. Tetapi dari 24 jam ini ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tergantung bagaimana orang mengisi waktu tersebut. Ada orang yang dengan waktunya ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala. Dan ada orang dengan waktu ini mendapatkan kesusahan dan mendapatkan dosa. Oleh karena itu maka insya Allah selama di sini kalian harus yakin, selama di Quranic Boarding School Insan Karim, semua waktu kalian insya Allah akan bermanfaat. Kemudian yang terakhir saja, ini karena waktunya sudah mau habis. Yang terakhir adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Harus kalian camkan. Ketika kalian hendak mencari ilmu, niatkan bahwa kita mencari ilmu bukan hanya untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan. Bukan ingin disebut seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Tapi kita mempelajari ilmu, mencari ilmu itu kita ingin beramal soleh.
mengamalkan ilmu itu. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa beramal dengan sebaik mungkin. Niatkan kalian mempelajari ilmu bukan ingin disebut seorang yang pintar, yang cerdas, yang berilmu, tapi kalian mempelajari ilmu ingin disebut, dipandang di mata Allah sebagai seorang yang rajin, ahli beramal dengan ilmunya, beramal soleh. Jadi kalian mungkin terutama yang kelas 8, kelas 9 ya, sudah banyak belajar tentang ilmu-ilmu di sini. Bagaimana ilmu kalian dapatkan tentang adab, budi pekerti kalian kepada orang tua kalian. Laksanakan itu. Bagaimana adab, budi pekerti tentang terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sesama, kalian sudah mempelajarinya, dan itu jangan sampai hanya menjadi ilmu pengetahuan saja, tetapi harus diamalkan oleh kalian. Ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi ada 3 yang baru disampaikan ya, nanti dirangkum oleh kalian, dipahami, dan paling penting adalah diamalkan. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.